Saya kalau lebar-lebaran senyum mah saya berani. Tanda bahagia ya. Nah, pertanyaannya, apakah saya sekarang yang berhutang ratusan juta dengan saya waktu mahasiswa, waktu saya sekolah nggak pakai utang, nggak punya utang, apakah saya pada waktu masih muda dulu, masih kuliah dulu yang nggak punya utang itu lebih sejahtera dibandingkan sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Biar Paham, program yang akan mengupas tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, mengedukasi dan juga memberikan informasi. Itu serius banget. Harusnya gimana, Bro? Kita mau podcast nih biar apa? Oh, Biar gitu, paham gitu. gitu Iya. aja. Misalnya kalau ngomong sama komika begitu ya, harus simple gitu. Bro, ini bro, kita ini sekarang fenomena yang lagi hangat di tengah masyarakat itu masalah pinjol, bro. Oh, itu ada telepon kali dari debt collector. Oh iya ya. Bukan bro. Bukan. Bukan, Jadi ini pinjol sekarang ini jadi fenomena di mana sekarang tuh udah angkanya menyentuh 72 triliun, bro. Masyarakat kita nih. Dan yang ngeselin lagi nih, kalangan milenial dan Gen Z ini paling susah bayar pinjol, bro. Nah, lu pernah nggak pengalaman sama gitu? Jangan-jangan lu salah satu yang nggak bayar pinjol nih? Enggak, gua mah tanggung jawab. Tanggung jawab. Gua salah aja harus dihukum, ya gua terima. Udah ada buktinya. Iya, pengalaman ya emang ya. Tapi jangan lagi ya bro ya, pengalaman Enggak belajar lah, dari iya. pengalaman lah ya. Iya sih emang maksudnya nggak tahu ya, karena orang-orang yang berani untuk pinjol tuh suka pas giliran jatuh tempo harus bayar berkelit. Wah, nggak mau, ini saya riba gitu. Kalau Bisa udah ke tahu situ arahnya riba ya. dari awal jangan pinjem ente. Iya bener. Tapi ada juga kalau selain pinjol tuh kan suka ke rentenir tuh ya. Biasanya yang nagih itu lebih apa ya? Jadi kayak objek penderita gitu loh. Karena yang ditagih itu lebih galak gitu Iya, kan iya, daripada iya, ini. Nah, iya. cuma fenomena dengan pinjol 72 triliun ini menurut lo masih aman nggak sih di tengah masyarakat kita? Fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat gitu? 72 triliun ini pinjaman masyarakatnya atau pinjaman udah beserta bunganya? Iya biasanya sama bunga lah pasti. Nggak mungkin lah. nggak Berarti utang aslinya cuma sekitar 35 triliun karena pinjol Mahal banget rata-rata bunganya. bayarnya Gila 2 ya. kali lipat, bro. Gokil ya. Cuma menang di tenor waktu aja dia. Jadi Artinya ada yang pinjaman nggak ada bunga gitu, 0% gitu bunganya. itu mah akal-akalan marketing itu. Mas, apa untungnya dia minjemin? Cuma gini bro, gue kebayang gini, kalau masyarakatnya aja utangnya banyak banget gitu ya, gimana dengan negara kita, pemerintahan kita bro? Utang negara ya. Iya. Iya, pas kapan gitu gue pernah denger trivia katanya pokoknya ada masyarakat nih Indonesia baru lahir udah punya utang 40 juta. Baru lahir 40 juta. Kalau mau ngelunasin utang negara, pokoknya semua orang patungan masing-masing 40 juta. Itu kalau orang yang mau lahiran tahu itu masukin lagi anak, jangan keluar, utangnya gede, nggak usah keluar masuk lagi gitu kan, parah banget ya. Nah, coba Tapi kita bisa diakalin sebulan kelar. gimana ceritanya tuh bisa? Semua rakyat Indonesia live TikTok. Ngeri bro, ngeri sekarang live TikTok lo, memang lumayan pemasukannya, cuma diciduk juga. Ya kalau si Indonesia nggak mungkin lah. Oh iya, Masa penuh ya diciduk si penjara ya. Indonesia? Waktu lu masuk aman ya, nggak penuh ya? Gue rehab waktu itu. Oh, Bang. rehab beda ya, beda. Iya. Bukan gara-gara pinjol ya. Nggak level banget ya. Nah, bro, ngomong tentang utang negara ya gitu ya. Ini kan banyak simpang siur nih. Kalau gue sih mikir sih aman-aman aja. Kalau so far berapa triliun lah sekarang kita belum tahu ya. Nah, kalau menurut lo gimana, bro? Utang negara Enggak, kita, gue bro? gini, biasanya ya di kalangan gua orang yang punya utang itu
berarti ada yang nggak bener dalam memanage sesuatu. Jadi gua kalau dibilang utang itu aman, nggak menurut gua. Tapi kan tergantung penggunaannya bro, pemanfaatannya gitu loh. Kalau ngutang terus produktif, why not gitu loh. Ya, Iya kan? Kayak pemerintahan kita nih, ngutang dia bikin infrastruktur jalan tol, balik lagi dong, produktif tuh namanya. ya tapi kan nggak ada jaminan project yang mau dibikin pakai duit utang itu sukses. Kayak WUS gitu kan. Ya belum kalau WUS mah belum bro. Jangan sampai yang gini nih, kalau yang nggak sukses itu kalau misalnya ngutang pinjol terus dipakai buat judol, nah itu nggak sukses itu pasti. Siapa tahu menang. Wah kacau, masa menang bro? Itu kan cuma jebakan doang judol. Nah, awalnya doang menang. Awalnya dikasih menang, nah pas awal menang berhenti. Kan kalau udah tahu teorinya, kenapa enggak? Udah, daripada kita ngalur ngidul nih ngomongin judol, pinjol, kita langsung ngobrol sama narasumber kita yang sudah hadir. Ya maksud gua siapapun narasumbernya, ya gua kalau sama utang tetap kontra. Maksudnya sebaik apapun dia menjelaskan ya. Utang mah jelek gitu. Iya. Udah kalau gitu kita coba ngobrol ya sama Mas Pit. Apa kabar Mas Pit? Bang Pit. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Yang nggak baik itu yang terlibat pinjol. Kalau kita kan nggak terlibat pinjol. Setuju sama gua dia. Tapi kan pinjol kan bisa jadi misalnya untuk Ntar dulu, aku bukannya berarti setuju tadi. gitu Sama bro, belum pinjol selesai. nggak setuju. Tapi kalau bahwasanya utang itu semua utang salah ya nggak juga. Nah itu bro, Jadi- lihat dulu pemanfaatannya, jangan langsung nggak setuju gitu loh. Ini ngomong apa sih Sita? Nah itu terkait dengan utang-utang ini Pak ya. Kan kalau misalnya pinjol tuh memang rata-rata dimanfaatkan buat hal-hal yang kurang produktif gitu kan. Buat makan habis langsung gitu kan, apalagi ada yang buat judol gitu kan. Nah kalau negara kita nih, utang negara kita kan katanya ini sudah makin gede gitu ya, dibanding sama tahun-tahun sebelumnya. Ini kalau Pak Pit melihatnya gimana Pak Pit? Utang negara kita nih. Ya mungkin kita awali dulu kita bahas utangnya. Ya. Ya, tadi kan ini contoh ya bagaimana utang itu disikapi secara negatif, skeptis ya. Ya contohnya, ini kan udah pembicaraan tadi kan jelas menunjukkan bagaimana di masyarakat kita juga terjadi dialog yang luar biasa ya. Hujatan terhadap utang pemerintah ya. Kemudian fenomena pinjol. Ini memang utang ini menjadi sesuatu yang sangat dimaklumi kalau masyarakat melihatnya secara negatif terhadap utangnya pemerintah. Ya, karena bayangannya adalah seperti yang pinjol tadi, ya, bahwasanya itu orang yang saya tertarik tadi sama Mas Viko tadi. Kalau ada utang berarti ada something wrong. Ya, padahal kalau untuk konsep utangnya pemerintah nggak seperti itu. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu dari utang. Ya. Benar nggak kita tuh sebenarnya benci sama utang? Benci sih. Benci dia kalau misalnya ada yang salah katanya kan kalau kita ngutang. Nah, padahal utang itu ya kalau di dalam sehari-hari konsep itu utang itu kan sebenarnya hanya untuk menutup mismatch. Ya, kalau mismatch itu istilahnya mismatch itu adalah ketidakcocokan di dalam kondisi keuangan kita. Dan itu wajar sekali terjadi baik itu di rumah tangga, di perusahaan, apalagi di sebuah negara. Nah, contoh ya, untuk ngecek apakah kita itu benar-benar benci nggak sama utang. Ya, contoh misalnya, Mas Viko sekarang umumkan aja ke masyarakat, ke teman-temannya. Siapapun yang lagi bermasalah, kalau mau pinjam, lagi butuh duit, pinjam sama aku. Free, nggak ada biaya, nggak ada bunga. Gak ada bunga. Wah, Umumin ke masyarakat. Kira-kira Dia kayak berduyun-duyun nggak orang udah datang? aja deh. Orang Ya berduyun-duyun pasti, datang. bener. Yang Tanpa tadinya bunga, yang tadinya ngomong kayak Mas Viko benci sama utang datang juga. Iya, benar. belum bisa saya di kondisi ngumumin boleh pinjam duit sama saya. Iya, Tanpa kita bunga gitu ya. 1 kilometer nanti yang antri di depan rumah Iya, kita. benar. Karena gini ya, yang namanya mismatch itu sederhananya pemasukan sama pengeluaran nggak cocok. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, kondisi ini kan pada umumnya kan kita alami. Masyarakat kita umumnya mengalami pengeluaran lebih banyak daripada penerimaan.
Artinya pada kondisi seperti itu kita butuh utang. Kayak kalau misalkan di entertain invoice telat cair gitu ya. Itu utang Padahal mungkin kita sebenarnya mampu, tapi penerimaannya belum datang. Ya. Nah, kalau kayak gitu, waktunya nggak cocok ya. Tagihan udah datang, duit masuk belum datang. Jadi itu mismatch juga namanya, ya ketidakcocokan. Nah, dalam posisi seperti itu ya kita butuh utang. Nah, utang ini sah-sah saja. Makanya dalam agama juga kan utang juga nggak dilarang, tidak diharamkan. berdasarkan akadnya. Ya, gitu. cuman yang kita nggak suka itu sebenarnya bukan utangnya. Yang kita nggak suka itu biayanya. Yang kita nggak suka itu bunganya. Bunganya. Makanya gue dalam agama yang dilarang bunganya. Rentenirnya. gitu Rentenirnya ya. itu. Kalau utang sah-sah saja. Kalau bunganya cuma dikit gitu 0,01% gitu. Lah, itu ada di dalam konsep ya, makanya kalau dalam agama Islam ya, kalau sistem syariah dia bukan bunga nyebutnya ya. Makanya banyak akad-akad yang dibentuk agar supaya itu intinya tidak membebani mereka yang menerima utang. Ya. Nah, jadi coba bayangkan, bukan utangnya kita masalahkan, Setuju sih, benar. tapi beban bunganya. Iya. Jadi kalaupun ada bunganya pun tanda kutip ya, tergantung kita melihatnya. Kalau konvensional kita bunga sebutnya. Tapi kalau yang syariah kita sebutnya sebagai bentuk bagi hasil. Tapi kalau bagi hasil bebannya jauh lebih besar dari bunga, ya itu ya sama aja kan. Jadi intinya itu adalah bagaimana bunga itu atau bagi hasil itu apakah dia membebani atau tidak. Kalau dia membebani, mau kasih nama apapun itu kita nggak suka. Gitu bro, clear bro. Berarti kalau misalnya hutangnya itu ya kita mah fine aja, bunganya yang jadi masalah. Masalahnya kan selama ini si bunga atau biaya hutang ini udah melekat gitu, udah terafiliasi. Makanya banyak orang-orang kayak saya yang sentimen akhirnya sama utang. Ya Itu bisa kendala. dimaklumi kalau seandainya sentimen. Nah, tapi sekarang tadi ya kita ngomongin utang kan. Nah, tidak selalu juga kalau kita ngomongin utang, itu berarti seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya yang berutang itu bermasalah. Enggak juga. Mau contoh, ini kasih contoh ya, biar paham ini. Keren. Jadi, contoh ya, Mas Piko, Mas Andra, waktu kita masih kecil dulu, ya, atau waktu kita masih kuliah, masih sekolah, punya utang nggak? Kayaknya belum deh. Kayaknya belum punya utang kan? Ya, belum ada beban hidup. Ya. Masih dibiayain sama orang tua. Sama biayain orang tua. Iya, Kita nggak punya utang. Sekarang punya utang nggak? Ada cicilan. Ada. Ya, dulu utang 1 rupiah pun nggak ada. Sekarang utangnya berjuta-juta. Yang kalau kita ukur pakai ukuran zaman dulu, wah gede banget. Ya, utang saya ratusan juta. Nah, pertanyaannya, apakah saya sekarang yang berhutang ratusan juta dengan saya waktu mahasiswa, waktu saya sekolah nggak pakai utang, nggak punya utang, apakah saya pada waktu masih muda dulu, masih kuliah dulu yang nggak punya utang itu lebih sejahtera dibandingkan sekarang? Lebih baik dulu daripada sekarang? Enggak kan? Itu contoh satu. Contoh dua, ya. Ini biar paham. Iya Pak. Tapi 100 juta tuh ngutang sama siapa? Beli mobil ngutang, beli rumah ngutang, ya kan? Buka pos baru nggak perlu? Iya, nah belum. belum bro. Jadi ada kemungkinan nih kayaknya. Nah, mau kasih contoh nih, contoh berikutnya. Aku punya utang, ya 100-200 juta atau bahkan 1 miliar. Ada satu konglomerat di Indonesia, utangnya konglomerat itu berapa? Triliunan. Ratusan miliar, triliunan. Atau Melembong cuma 89 juta kemarin gue lihat LHKPN utang. Makanya itu nggak termasuk yang kita kasih contoh. Yang ini kita kasih contoh konglomerat yang masuk di dalam daftar orang-orang terkaya di dunia, di Indonesia. Masuk, Tom Lembong itu masuk. utangnya. Masuk mana? Masuk itu maksudnya. Kita kanan. Contohnya yang contoh yang lebih real, yang benar-benar konglomerat lah. Ya. Itu utangnya berapa? Rata-rata bunganya ratusan miliar atau triliun. Bunganya. Termasuk bunga mungkin. Pokoknya utang lah. Yang di state sebagai utangnya. Pertanyaannya, apakah saya lebih sejahtera
lebih baik dibandingkan si konglomerat. Dengan Karena utang utang saya cuma 100 juta, 200 juta, 1 miliar paling banyak dibandingkan dia yang 1 triliun. Apakah saya lebih baik dari dia? Kan enggak. Kan tetap aja orang yang ditulis orang terkaya dia kan. Iya juga gitu ya. Utang banyak tapi jadi orang terkaya gitu. Iya, dan Konsepnya tetap gimana tuh? senyumnya lebih lebar daripada saya. Ya kan? Nggak ada juga yang mengatakan aku kepingin kayak Pak Peter deh. Enggak. Karena utangnya dikit gitu. Ya, nggak ada yang aku kepengen kayak Pak Peter karena utangnya dikit, nggak ada. Saya kalau lebar-lebaran senyum mah saya berani. Tanda bahagia ya. Nah, ini membuktikan utang itu sebenarnya bukan ukuran utangnya yang kita permasalahkan. Ya, jadi utang itu bisa baik, bisa tergantung kita, Pemanfaatannya ya. pemanfaatannya, dan tergantung pada kondisi seperti apa kita berutang. Jadi kalau kita berutang, nah ini yang memang banyak itu yang balik lagi ke apa yang disampaikan oleh Mas Wiko tadi, bahwasanya utang adalah mencerminkan permasalahan. Ya memang umumnya orang berutang itu adalah orang yang kepepet, orang yang karena masyarakat kita kan masyarakat melihatnya dari kacamata dirinya, padahal nggak seperti itu semua. Yang terjadi nggak semuanya seperti itu, ya. Untuk banyak juga yang melakukan utang itu dengan memperhitungkan peluang, potensi, ya. Ya contoh misalnya, kalau kita punya di rumah punya pekarangan besar, ya, yang bisa kita manfaatkan, apakah itu bercocok tanam, berternak dan sebagainya. Dan kalau itu kita lakukan, kita mendapatkan keuntungan yang besar. Cuman kita tidak bisa melakukannya karena kita nggak punya modal. Nah, untuk modal itu kita berutang. Dalam hal ini kan no problem. Karena utang itu nanti akan memberikan penghasilan yang jauh lebih besar daripada biaya utangnya. Yang bermasalah itu adalah ketika kita berutang, utang itu benar-benar karena kita itu benarnya nggak punya apa-apa, pekerjaan nggak ada untuk bayarnya. Enak, gitu. Ya, dan utang itu bukan juga untuk menciptakan penghasilan baru, enggak. Itulah yang disebut utang yang tidak produktif. Nah, Tapi kan utang kalau ini kemudian memunculkan beban. Misalkan punya pekarangan bagus, gede. Tinggal bersyukur aja dia nggak usah nambah utang biar nanti kalau tidak ada semua modal, orang punya kemewahan itu, ya. Dalam artian dia punya pekarangan yang kemudian dia udah punya modal juga untuk mengelola pekarangannya, mengelola asetnya. Nggak semua. Ada yang mendapatkan aset, mendapatkan sesuatu yang perlu diolah untuk bisa menghasilkan. Dan atau sederhananya gitu ya. Kita punya pekarangan dekat kampus, aku pengen bikin kos-kosan. Lah gimana kita bangun kos-kosannya kalau kita nggak punya modalnya? Kita bangun kos-kosan untuk kita menghasilkan. Nah, dalam hal ini utangnya menjadi utang yang produktif. Itu yang juga dilakukan oleh pemerintah kita pastikan Pak ya, karena ini potensi ada gitu. Artinya pemerintah kita ngutang juga bukan karena kepepet. Gitu, makanya ya kita perlu memahami konsep utang dulu, baru kita bicara tentang utangnya pemerintah. Karena tanpa dasar pemahaman tentang utangnya dulu, kita susah ngomongin utang pemerintah. Karena utang pemerintah itu sebenarnya berbeda dengan utangnya keluarga, utangnya istilahnya kalau ini rumah tangga, utangnya pribadi kita. Ya, karena konsep kalau kita tadi ya seperti tadi, utangnya jangan yang konsumtif, utangnya yang produktif itu untuk kita. Tapi kalau utangnya pemerintah sebenarnya, utangnya pemerintah itu nggak ada istilah utang konsumtif. Karena nggak ada pemerintah berutang untuk beli bakso, nggak ada. Untuk beli mobil, enggak. Utangnya pemerintah selalu adalah utang yang produktif. Contoh misalnya ya, utang pemerintah yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk bantuan sosial. Pertanyaannya, ini utang konsumtif atau produktif? Harusnya sih produktif. Harusnya produktif untuk bantuan sosial kan? Iya, yang namanya utang pemerintah itu seharusnya kita harus melihatnya sebagai bentuk produktif. Bantuan sosial tapi buat pribadi waktu itu.
Ya itu Penyelewengan, penggunaannya itu itu kan penyelewengan. menjadi kasus per kasus. Tetapi namanya utang pemerintah kan, nah ini kita lihat dari proses terjadinya hutang pemerintah. Ya. Proses terjadinya hutang pemerintah adalah pemerintah melakukan utang ketika pemerintah itu mengalami kondisi mismatch tadi, defisit tadi. Pengeluarannya lebih besar dibandingkan penerimaannya. Pengeluarannya pemerintah tadi, ya, itu yang tercantum di dalam APBN. Ya, APBN itu kan ada dua bagiannya, ada bagian pengeluaran, ada bagian penerimaan. Nah, ketika penerimaan pemerintah lebih kecil dibandingkan pengeluarannya, dan itu pasti selalu terjadi. Ya. Ini terjadi defisit. Nah, defisitnya ini ditutup dengan utang. Nah, kita lihat di program-program pemerintah, apakah program-program yang nggak berguna? Kan kalau kita lihat dari, sekali lagi, bagaimana itu terjadinya, nanti kita bahas berikutnya. Tapi kalau idealnya atau yang secara normatifnya, apa yang tercantum di dalam program-programnya pemerintah adalah program-program yang baik kan? Program-program untuk kita, membangun untuk kita, termasuk gaji pegawai pun sebenarnya itu kan baik kan? Karena memang harus dibayar juga memang. Jadi semua komponen pengeluaran yang ada di APBN itu kan bukan sembarangan untuk ditetapkan. Itu dibahas mulai dari bawah sampai ke diajukan kepada DPR, diputuskan di DPR. Artinya nggak mungkin kita mengatakan bahwasanya program pemerintah itu program yang asal-asalan, program yang tidak berguna. Nah, itu yang pertama. Jadi dari konsepsi itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian harus dibiayai dengan utang, itu adalah sebuah hal yang positif, yang produktif. Nah, itu dari situ aja. Nah, yang kedua adalah yang harus dipahami itu adalah konsepsi keadilan. Ini yang ini saya belajarnya dari dulu itu dengan seorang bupati. Dia cerita tentang utang ini ya. Dia cerita, pemerintah itu kan harus adil. Adil terhadap rakyatnya. Dia mencontohkan pada waktu itu adalah dia harus membangun irigasi. Saya itu katanya harus membangun irigasi, taruhlah kita angkanya biar gampang mengingatnya. Saya harus membangun irigasi untuk area sebesar 10.000 hektar. Saya punya anggaran tiap tahun untuk membangun irigasi. Cuman anggaran saya itu hanya bisa 1.000 hektar setiap tahun yang saya bangun. Nah, pertanyaannya dia bilang, kalau saya hanya bisa membangun 1.000 hektar, berarti kan harus saya bangun bertahap nih. Selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Pertanyaannya, bagian mana, daerah mana yang harus saya bangun duluan? Kalau saya bangun di bagian ini, ada daerah yang harus menunggu 10 tahun untuk saya bangun. Jadi bagian lain yang nggak dibangun merasa tidak adil nih pemerintah. Nggak adil. Apapun yang saya tetapkan pasti tidak adil. Saya baru adil kalau saya bangun serentak 10.000, semua masyarakat mendapatkan manfaatnya saat itu juga. Tidak ada yang menunggu 10 tahun. Nah, kan sebenarnya kan saya punya anggaran tiap tahun katanya. Nah, oleh karena itu konsep yang dia ajukan adalah saya bangun di awal tahun. Saya bangun sekarang, anggaran saya yang saya punya setiap tahun itu, saya bayarkan untuk mencicilnya nanti. Apakah utang ini jelek? Inilah yang maksud adalah program pemerintah itu adalah untuk keadilan. Karena masyarakat kita nggak bisa nunggu. Saya jadi harus berutang, agar supaya saya bisa membangun di awal, agar supaya saya bisa adil terhadap masyarakat saya. Nah, ini kalau kita lihat di program pemerintah, karena pemerintah itu sebenarnya selalu mengalami mismatch antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran itu kita bayangkan adalah program-program yang harus dikerjakan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Nggak ada yang nunggu kan seharusnya. Betul. Saya nggak bisa, saya nunggu giliran. Kan enggak. Yang sebenarnya. Itu juga bro, yang minta 20 triliun itu bro. Jadi ada menteri baru gitu kan, cuma berapa miliar katanya. Nah, dia mintanya 20 triliun biar bisa kerja gitu loh.
pigai kan. Yang ntar ya nggak gitu juga kali. Ya kan satu doang menteri yang minta segitu. Itu yang berani ngomong gitu. Kan yang lain juga ada gitu. Nah, cuma masalahnya gini, Pak Peter. Orang ini kan selalu berasumsi bahwa utang kita ini terus nambah gitu ya. Sekarang itu udah diributin sampai 8.000 triliun gitu. Dari 10 tahun terakhir ini 2014 itu cuma 2.000 triliun, tapi sekarang udah naik jadi 8.000 triliun gitu kan. Ini berkali lipat begitu kan. Nah, apakah dengan kenaikan ini miss-nya makin banyak atau gimana, Pak? Nah, ini balik lagi di cerita yang tadi. Ya, makanya perlu banget kita untuk memahami utang, dan sehingga kita bisa mengukur utang ini bagus apa enggak, atau seperti apa. Karena utang ini selalu menjadi, kalau untuk utang yang pemerintah itu selalu menjadi tanda kutip isu politik sebenarnya. Ya, bukan sepenuhnya kita melihatnya itu dalam perspektif secara objektif. Ya, objektif dalam artian ya benar, ya salah, ya salah. Ya, tapi ini sebenarnya lebih digunakan, isu utang digunakan untuk menyerang pemerintah, ya, menyalahkan pemerintah. Ya. Padahal kalau kita ngomongin soal jumlah, ya, balik lagi ke contoh tadi, utang saya zaman saya mahasiswa dengan zaman saya sekarang, itu kan yang dulu 0, sekarang ratusan juta. Balik lagi, apakah utang saya itu ukuran saya jadi tambah jelek atau sebenarnya enggak? Jadi utang memang seharusnya tidak dilihat secara angka. Ya, memang kalau denger ngeri deh. Utang 8.000, utang pemerintah kita tuh sekarang 8.000 triliun, sekitar 8.000 triliun. Ya kalau kita pakai ukuran celananya kita, kantong kita, ya enggak mungkin lah. Gede banget memang. Tapi untuk ukuran pemerintah, yang masih aman berarti, Pak. Bukan masalah masih aman. Kita harus melihatnya tidak melihat dari angka. Ya. Karena angka itu relatif. Ya. Angka itu relatif. 8.000 triliun, kalau kita pakai ukuran celana kita, ukuran kantong kita, gede. Tapi untuk ukuran pemerintah, enggak. Ya. Makanya dalam konsepsi, dalam kita mengukur utang, itu bukan nominal yang kita lihat. Ada rasio. Nah, di dalam, kita melihatnya misalnya ya, sederhananya, kita itu sebenarnya udah diatur di dalam undang-undang. Undang-undang Keuangan Negara mengatakan, utang pemerintah itu nggak boleh lebih dari 60% terhadap PDB. Nah, iya betul. Nah, 8.000 triliun itu berapa baru di kisaran 40%. Masih ada 20%. Aman, bro. PDB ini apa? PDB itu produk domestik bruto. Itu adalah ukuran dari ekonomi kita. Ya. Jadi karena PDB itu sudah menghitung semua transaksi output yang kita keluarkan dalam setiap tahun. Berupa barang dan jasa. Sederhananya gini, yang paling gampangnya. Anggap aja ketentuan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu yang 60% itu anggap aja pernyataan seorang dokter yang mengatakan kepada saya, Mas Peter, dengan ukuran tinggi badannya Mas Peter, sekarang ini batas berat badan saya yang idealnya itu 60 kg. Analoginya seperti itu ya? Analoginya kayak gitu. Jadi kalau saya itu di bawah 60 kg, saya masih kurus sebenarnya. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi kalau seandainya kita 60% dari PDB, anggap aja itu 60 kg untuk ukuran berat badan saya. Nah kalau saya masih di bawah itu, berarti saya masih dianggap aman secara kesehatan. Nah, belum. Berarti nih gue 20% untuk lagi masih bisa ngutang, bro. Jadi PDB kita itu berarti sebenarnya itu ada 20.000 triliun. Kok 20.000? Karena 40%-nya itu adalah 8.000 triliun. Ya, kayak gitulah kira-kira. Keren tapi ya, artinya jangan lihat 8.000 triliunnya. Kalau kita lihat dari ketentuan di keuangan negaranya, Undang-Undang Keuangan Negara itu, kita masih aman. Tapi maksudnya kalau 8.000 triliun ini aman, emang negara lain kayak gitu juga punya utang juga?
Itu yang pertama ukurannya. Yang kedua kita bandingin sama negara lain. Iya. Jadi kalau kita bandingin kalau jumlah nominal kecil banget 8.000 triliun. Emang iya. Iya. Karena 8.000 ya triliun sekarang kita kecil. lihat ya, bandinginnya sederhana. Kita yang 8.000 triliun itu cuma 40% dari PDB. Nah, PDB kita itu kalau dibandingkan misalnya dengan Jepang, Jepang itu PDB-nya berapa kali lipatnya kita. Iya. Nah, utangnya Jepang, utangnya pemerintah Jepang itu 200% Dari lebih dari 200% atas PDB-nya sendiri. Wah, kok Padahal kok nggak PDB-nya bangkrut, sendiri Pak? sudah berapa kali lipat dari kita. Iya, iya. Gede banget. Jadi gede banget kan? Kok nggak bangkrut gitu, Pak? Enggak juga. Makanya Iya. utang itu harus dilihat ya. Utangnya pemerintah itu beda dengan ukuran utangnya kita pribadi, rumah tangga. Ataupun utangnya Tapi perusahaan. sumber beda. utangnya dari mana tuh, Pak? Kalau Jepang misalnya atau kita nih, itu sumber Itu utangnya yang mau saya tanyain. Kalau utang pemerintah itu wajar, kalau semua negara itu punya utang, siapa yang minjemin? Sebenarnya. Iya, iya. Nah, ini Iya, iya. aku kebetulan sempat Ada ngobrol lagi ya nih. gini. Oh, bro, gue pinjem duit lo ke lu. Ah, duit gue masih sama Peter. Oh, gitu. Itu lo gak bisa ngutangin gue ya? Bisa. Terus Pak Peter juga ternyata punya utang juga. Sama lu. Muter-muter ya. Muter. Circle jadi ya. Jadi utang itu ya dari mana ngutangnya? Ya, ngutang itu kan ada dua utamanya ya, sederhananya biar kita lebih mudah untuk mendiskusikannya. Utang itu bisa pemerintah berutang ke luar negeri. Ke luar negeri. Utang luar oke. negeri. Nah, utang luar negeri ini pun macam-macam. Ada utang misalnya antar negara, ya. Kemudian utang kepada lembaga IMF internasional, ya, kalau nggak salah, misalnya Pak, ya. utang kepada IMF, kepada World Bank, World ya. Bank, betul. Atau kalau dulu ya kita mengenal konsorsium, ya ada IGI, AJGI, ya. Nah, itu macam-macam. Utang ke luar negeri lah. Nah, kalau utang ke luar negeri pasti utangnya dalam mata uang luar negeri. Dalam dolar, dalam yen, dalam euro, ya utang ke luar negeri. Atau utang ke dalam negeri, utang kepada masyarakat kita sendiri. Oh, kaya dong berarti masyarakat ya kita. kan bisa kan? Ngutangnya Ya negara. gitu. istilahnya kalau bapak utang sama anaknya, utang sama cucunya, ya anggap aja kayak gitu. Masih di dalam keluarganya sendiri. Oke. Utang sama om, tante, anggap aja itu utang dari keluarga sendiri. Nah, itu utangnya macam-macam juga. Biasanya dalam bentuk penerbitan surat utang. SBN, surat berharga. SBN, SUN, Obligasi. ya, obligasi kalau bahasa asingnya, ya, bond, ya, obligasi. Ya. Nah, ini utang-utang karena di dalam domestik mata uangnya rupiah. Iya. Nah, itu sederhananya dua ini sumber utangnya, bisa ke luar negeri, bisa ke dalam Tapi negeri. mayoritas banyaknya dari mana? Yang paling bagus adalah utang itu ke dalam negeri. Dari dalam negeri, dari Ya, masyarakat utang ke dalam sendiri negeri, gitu ya. ya. Nah, ini ngomong ke tadi Jepang ya. Ah, Jepang itu kan utangnya udah lebih dari 200% dari 200%. PDB-nya. Utangnya gede banget. betul. Nggak bisa kehitung lah sama kita. Kalau dijajarin nolnya panjang banget pokoknya. Kalau pakai rupiah, ya. Orang pakai yen aja udah panjang banget. Iya. Apalagi pakai rupiah kan, panjang banget. Nah, sempat aku nanya, sempat ngobrol sama orang Jepang. Sempat saya nanya waktu itu, Om, manggilnya Om. Oh, Om juga panggilannya, Bro. Om juga panggilannya. Tua banget berarti orang yang diajak ngobrol ini ya. Kita Nanya. manggil Om Peter Om. Om Peter manggil beliau Om Om. lagi. Jadi omnya Om ya. Orang Jepang kan umurnya panjang-panjang, Bro. Jadi saya nanya waktu itu, utangmu kan banyak banget, utang negaranya kalian itu banding sama kita kan. Kok aman-aman aja di situ? Nggak ada demo-demo utang. Terus mereka jawabnya sederhana. Lah kita kan utang sama keluarga sendiri. Maksudnya dia utang kepada masyarakatnya sendiri, kepada rakyat sendiri. Jepang Nah, utang ke Miyabi jadi- berarti. Oh Ya iya. kan Miyabi masyarakat Jepang kan. Iya. Itu mie apa tuh? Apa itu? Digoreng ya? Digoreng tuh. Iya. Nah, utangnya mereka itu kepada masyarakatnya sendiri dalam artian kata mereka, ya saya cek itu memang komposisi utang mereka itu lebih dari 80 sampai 90% dari utangnya itu memang utang domestik.
utang kepada masyarakatnya sendiri. Berarti utang dalam mata uang yen. Ya. Nah, kalau bahasanya dia, kalau utang sama keluarga sendiri kan enak, Mas Peter katanya. Ya, ini orang Jepang loh ngomongnya. Lebih enak lah Mas Peter katanya. Kalau utang sama keluarga sendiri kan, kalau kita nggak bisa bayar kan kita bisa cincai lah, bisa kita atur lagi bayarnya kapan. Atau kita utang lagi kan untuk bayar utangnya gitu loh. Jadi gampang katanya. Jadi, dan itu dilakukan terus-menerus, dan itu adalah praktek yang tidak hanya di Jepang, terjadi juga di Amerika, terjadi di negara-negara Eropa, negara-negara maju pada umumnya mereka mengelola utangnya seperti itu. Tapi ada juga contoh begini Pak, ada beberapa negara Afrika itu yang dia bangkrut karena banyak utang. Tapi memang utangnya bukan ke negara sendiri, maksudnya ke masyarakat sendiri, tapi ke luar negeri gitu kan. Itu ada nggak potensinya kalau misalnya kita terlalu banyak utang gitu jadi bangkrut juga seperti negara Afrika begitu? Oh iya, semua negara memiliki potensi untuk bangkrut karena utang memang. Tetapi lihat kondisinya ya. Pada umumnya ya, negara-negara yang tidak mampu membayar utang adalah ketika mereka pertama utangnya itu ke luar negeri. Oh iya. Utangnya itu ke luar negeri. Sementara mereka sendiri tidak memiliki sumber-sumber untuk membayar utang. Kan utang kalau ke luar negeri itu kan harus dalam bentuk mata uang asing kan. Berarti mereka tidak memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membayar utang asing itu. Mereka tidak punya ekspor. Produktivitas mereka rendah. Kondisi perekonomian mereka kacau. Nah, ketika itu terjadi, ya memang utang nanti menjadi beban yang tidak bisa mereka tanggung dan mereka akhirnya bangkrut. Nah, itu kayak pengangguran pakai pinjol. Iya. Kan dia nggak punya sumber Iya. pemasukan, tapi dia berani ngutang gitu. Iya. Mungkin sederhananya. Exactly, itu seperti itulah kira-kira. Nah, ketika mereka pinjam, kondisi mereka tidak mendukung, ya, dan utang itu dalam mata uang asing yang berpotensi menjadi berkali lipat ketika mata uang mereka terdepresiasi. Ya, itu kita pernah mengalami tahun 98, ya, kita ketika mengalami krisis itu kan jadi 16.000. Kurs kita kan melemah luar biasa. Dari 2.500 menjadi 16.000. Berarti kan berapa kali lipat? Artinya utang tadi yang cuma $1 juta menjadi lebih dari $8 juta. Dan itu terjadi pada kondisi kita mengalami krisis yang artinya kita tidak bisa melakukan ekspor, tidak bisa menghasilkan dolar, menghasilkan mata uang asing tersebut. Ya, otomatis kita tidak mampu bayar. Nah, kondisi itulah yang disebut sebagai kondisi bangkrut tadi. Tapi kan kita kan insya Allah nggak lagi mengalami itu. Tapi Ya, artinya dan waktu 98 kita bangkrut dong. secara hitung-hitungan Iya, hitung-hitungan kita bangkrut sebenarnya pada periode itu. Nah, tetapi kan dengan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah kita bisa bangkit kembali ya. Karena sebenarnya Indonesia itu walaupun kita terantam kondisi yang luar biasa itu, kita istilahnya itu tidak mengalami gagal bayar utang. Indonesia adalah negara yang tercatat baik, tidak pernah mengalami gagal bayar utang, istilahnya kalau bahasa asingnya default. Ya, kita gagal bayar. Nah, beberapa negara ya seperti Argentina itu berulang kali mengalami kegagalan bayar utang. Indonesia alhamdulillah tidak, sehingga kita memiliki track record yang bagus di luar negeri. Utang kita itu kita selalu bayar utang. Ya. Nah, ini ya sekali lagi kita harus memahami sekali apa yang dimaksud dengan utang dan bagaimana ya, agar supaya kita tidak menjudge ya, wah utangnya pemerintah udah 8.000 triliun ya, jauh lebih besar dan itu adalah kesalahan pemerintah. Enggak ya, karena kita ngelihatnya jangan lihat dari 8.000 triliunnya, kita lihat dari rasionya. Rasio kita itu 40%, itu relatif stabil. Jadi ini, kalau lihat dari angka, naiknya luar biasa kan? Iya. Tapi secara rasio kita itu relatif stabil di kisaran 40%. Artinya
utang kita yang 8.000 triliun diikuti dengan pertumbuhan PDB kita itu yang juga sama cepatnya, sama tingginya. Nah, sama dengan kalau kita mengibaratkan kita tadi, misalnya di zaman SMA saya utangnya 0, ya, saya sekarang utangnya ratusan juta, itu diikuti dengan aset saya itu yang juga lompat. Dulu saya nggak punya rumah, saya nggak punya kendaraan, saya nggak punya penghasilan. Sekarang saya punya rumah, punya kendaraan, punya penghasilan. Walaupun saya memiliki utang yang lebih besar, tapi saya lebih sejahtera. Karena saya sesungguhnya utang itu diikuti oleh kenaikan aset. Nah, itulah cara kita melihat utangnya pemerintah. Nah, bro, lo ngelihatnya kalau utang pemerintah kan sekarang ini sudah dikatakan produktif, bro. Lo ngerasain nggak sih? Ngerasain apa tuh? Bahwa utang pemerintah kita tuh produktif, dibangunlah infrastruktur di mana-mana gitu. Lo kesini masuk tol kan? Iya. Nah itu kan dari utang juga itu, artinya kan bagus utangnya. Ya kan gue bayar tolnya. Tapi kan cepet. Ada satu lagi, ini yang perlu juga. Ukuran produktifnya utang pemerintah beda dengan ukuran produktifnya kita. Kalau kita itu ukuran produktifnya kan bahwasanya utang itu menghasilkan sesuatu. Padahal kalau utangnya pemerintah nggak harus dia menghasilkan sesuatu. Gimana tuh maksudnya, Pak? Dalam artian gini, kalau kita utang misalnya, saya berhutang untuk mobil, ya. Ini kan konsumtif sebenarnya. Tapi kalau saya gunakan untuk ke kantor, saya gunakan untuk nge-grab gitu, gokar, kan menghasilkan. Ya inginnya kan kayak gitu kan kita kan. Benar-benar utang itu digunakan untuk sesuatu yang kemudian sesuatu itu menghasilkan. Sehingga utang ini kita sebut produktif. Ya. Nah sekarang coba bandingkan dengan pemerintah. Pemerintah melakukan utang. Dia bangun jalan desa. Dia bangun irigasi. Irigasi dan jalan desa tadi kan tidak menghasilkan sesuatu buat pemerintah. Apakah itu tidak produktif? Jawab, masa bro. sih nggak menghasilkan sesuatu kan maksudnya? Kan orang menggunakan jalan desa kan nggak bayar sama pemerintah. Ya betul. Padahal itu dikeluarkan. Untuk membangunnya pemerintah bisa berutang itu. Ya, tapi kan kalau semakin bagus akses suatu daerah berarti nanti semakin banyak perputaran ekonomi kan bisa dipungut pajak dari situ. Nah, itulah ukuran produktifnya pemerintah. Makanya banyak orang kan ini nggak produktif. Ada multiplier effect loh. Ini nggak produktif karena dihitungnya karena dia tidak menghasilkan. Padahal nggak seperti itu. Iya, nggak langsung Pak ya. Kan manfaat dari proyek-proyek pembangunan pemerintah itu kan tidak harus dia menghasilkan uang untuk pemerintah. Iya. Dari proyek itu masyarakat menikmatinya. Iya. Ya, masyarakat kemudian lebih produktif. Itulah produktifnya utangnya pemerintah. Jadi misalnya, ya ini agak ngelenceng dikit karena ini yang sering muncul juga nih. Contoh misalnya WUS, kan katanya utang tuh. Iya betul. Sampai kapanpun juga nggak bakal balik nih. Iya. Loh memang nggak bakal balik. Memang bukan untuk balik itu. Tapi coba manfaat dari WUS-nya. Ya sekarang ini kan ini bukan kampanye WUS ya. Ya tapi dari WUS itu orang udah mulai banyak yang make. Ya. Orang sudah mulai menikmati. Bahkan orang juga sudah mulai bangga dengan WUS-nya. Benar nggak? Kan kalau kita lihat di media sosial, suka ngeledek juga sama tetangga kita kan. Nih gue udah punya nih WUS kereta api cepat pertama di Asia Tenggara. Nilai itu aja udah ada nilainya loh itu. Nilai kebanggaan kita. Ya walaupun ya secara ekonomi mungkin benar kalau itu tidak tanda kutip ya. Tapi gini Pak, pertanyaannya kita ini mampu nggak bayarin bunga utangnya, utang itu sendiri gitu loh. Karena kan naik terus nih, utang kita naik, otomatis bunganya juga lebih besar gitu kan. Nah, dari mana kita mampu membayarnya? Karena
kalau lihat dari pemasukan kita, penerimaan kita sekarang stagnan begitu. Nah, Betul gini. nggak sih stagnan? Sejauh kita ngobrol, saya kan soundnya kan kesannya kan sangat belain utangnya pemerintah kan. Iya. Yang tadi Jangan-jangan yang 8.000 pinjemin masih utang, Bro, oke, banyak semuanya SBN oke. nggak ya? Nah, tapi tadi kan saya awali kan bahwa utang itu nggak masalah. Yang kita masalahkan apa? Bunga. Bunganya. Sebut saja bunga gitu. Ya, Kan. Awalnya nah, coba-coba gitu. Sebenarnya utangnya pemerintah Indonesia juga seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, utang kita itu kecil. Relatif kecil. Ya. Secara rasio tadi kan sekitar 40%. Sementara negara-negara lain itu ada yang 60, ada yang 70. Rata-rata di atas 60. Ya. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, ada negara yang sudah 200% dari PDB-nya. Ya, jauh di atas kita. Tapi bukan berarti saya mengatakan no problem sama utang kita. Iya. Problem kita, seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya ada pada biayanya. Bunga utang kita terlalu tinggi. Nah ini tapi balik lagi, yang harus kita soroti jangan utangnya. Iya. Tapi yang kita soroti adalah kok pemerintah nggak bisa memanage agar supaya beban bunga utang kita nggak gede. Inilah yang menjadi sorotan para ekonom seperti Faisal Basri, ya, seperti almarhum ya Rizal Ramli almarhum. Mereka menyoroti bukan utangnya, mereka menyoroti kenapa bunga utang kita terlalu tinggi. Saya sependapat kalau itu. Itu berarti dari krediturnya dong, Mbak, yang ngasih utang dong. Enggak. Gimana Nah, bisa? ini balik lagi ke konsepsi. Kayak kira susah untuk kita bahas di sini. Oh, ya. gitu. Nanti kita Sesi episode khusus berikutnya ya kita Oke, membahas oke. apa yang menyebabkan bunga utang kita tinggi. Tinggi. Nah, sayangnya kita kan tidak pernah mengajak pemerintah untuk berdiskusi soal itu. Ya, kritik banyak ya terhadap soal bunga utang ini. Dan pemerintah juga tidak pernah menjelaskan kenapa dan bagaimana, solusinya apa. Itu yang harus kita cari. Dan saya kira akan lebih baik juga kalau kita mengkritisi pemerintah juga pada hal itu, bukan pada hal pada 8.000 triliunnya, bukan pada itu, karena persoalan kita bukan di situ sebenarnya. Oke. Ini kan Mas Andra nanya mulu nih dari tadi. Salah gue nanya ya. Enggak, maksudnya bagus kan biar paham kan. Biar paham ya. Masalahnya teman-teman kita di sosmed juga banyak nih yang nitip pertanyaan Bang Pip. Oke. Ada pertanyaan dari Instagramnya Figaro, R-nya banyak, O-nya banyak. Apa yang menjadi contoh atau bukti bahwa utang negara sudah digunakan dengan baik? Nah, Figaro, kalau kamu nonton episode ini dari awal sampai habis nggak ada yang di skip, kamu udah tahu jawabannya. asik. Karena udah terjawab sebenarnya dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Iya. Jadi Berarti yang salah itu kitanya bacanya di akhir baru di awal gitu. ya enggak, tapi kalau emang maksudnya dia in touch sama program Biar Paham ini, dia nonton dari awal sebelum pertanyaan ini dibacakan juga. Kalau emang intensinya adalah untuk bertanya, ya dia udah mendapat jawabannya sebelum pertanyaannya kita bacain. Kalau gitu tanggapan yang lain dari Putri Puspita 2912. Kalau kita telat bayar hutang, apa ya yang terjadi? Ini konteksnya negara nih. Pemerintah. Ya. Kalau telat bayar hutang, apa ya yang Default terjadi? enggak? Yang telat itu siapa? Pemerintah. Pemerintah. Bayar. Kalau dia telat bayar, ini dampaknya. Ya, kan dia nanya dampaknya kan. Kalau pemerintah sampai telat bayar, kan pemerintah itu kan punya jadwal untuk membayar. Ya, seperti saya sampaikan tadi, utangnya itu bisa ke luar negeri, bisa ke dalam negeri. Nah, kalau ke dalam negeri, utamanya dalam bentuk surat utang atau obligasi, yang pembayaran setiap bulannya itu sudah terjadwal. Ya. Demikian juga dengan pemerintah ke utang ke luar negeri, baik itu dalam bentuk surat utang maupun utang ke negara lain. Yang semuanya juga sudah terjadwal, baik itu bayar bunga maupun bayar pokoknya. Nah, pemerintah itu tidak boleh telat untuk membayarnya. Karena kalau pemerintah melakukan itu telat, itu langsung berdampak. Terhadap apa?
terhadap nama baiknya pemerintah yang kemudian berdampak lebih lanjut lagi ketika pemerintah mau berutang lagi. Padahal pemerintah pasti berutang kan pemerintah tuh tiap tahun berutang. Karena pemerintah itu mengalami defisit fiskal setiap tahun. Jadi kita itu nggak boleh, pemerintah nggak boleh telat dalam membayar baik itu cicilan pokok maupun bunga. Kayak kalau kita tuh masuknya BI checking bro, nggak bisa lagi kita ngangsur gitu kan? Ya kayak kalau ada kerabat kita minjem belum lunas, udah minjem lagi, tapi pembayaran yang kemarin macet. Yang kita nggak mau lagi minjemin. Betul. Gitu kan. Jadi Sederhananya kayak gitu. Yang namanya nama telat baik. itu bikin panik bro. Jadi pemerintah nggak mungkin telat untuk membayar telat bayar utang. Bayar utang. Kalau telat yang lain bro? Telat ngangkat. Iya. Ampun. Ntar Angkat Bilal apa, bro? punya adek. Panik ya bro ya. Panik ya. Anyway, Bilal ini anaknya Pak Peter maksudnya. Bilal punya. Bagus itu tadi pertanyaannya dari Putri Puspita. Jadi kejawab dampak kalau telat bayar hutang itu bisa merusak nama baik nanti kalau Nggak bisa kita ngutang lagi. mau ngutang lagi, padahal setiap tahun kita itu harus ngutang. Tapi pernah nggak sih Pak kita itu telat bayar utang? Setahu saya Nggak pernah. nggak pernah. Kita Nggak merhatiin dari tadi. padahal udah dijawab ya tadi. Iya. Saya ke distract sama ini telat yang satunya. Ada lagi Pak nih dari Joker and Thief gitu, dia Joker dan pencuri. Kapan kira-kira utang negara bisa lunas dan bagaimana caranya? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya menarik sekali karena perlu sekali dipahami oleh masyarakat kita. Biar paham ini. Keren. Nggak ada perlunya juga untuk lunas. Oh gitu. Ya, Oh, enak bro. karena gini. Bisa diikutin tuh bro. Ya, perlu sekali dipahami nih ya. Pertama. Masuk neraka Indonesia kalau meninggal. Nah, ini kan Meninggal bawa utang. Susah katanya. nah, kalau kita udah ngomongin meninggal ya, ini pemerintah itu kita harapkan kan tidak pernah meninggal. Kita kan konsepnya going concern dalam bahasa ekonominya. Kita itu Analoginya diasumsikan terlalu sempit itu ya. adalah kita ini hidup selamanya. Ya, itu pertama. Kalau Indonesia meninggal, utangnya diserahin ke anak. Jadi karena- yang punya utang banyak siapa? Timor Leste. Bisa begitu ya. Jadi nah ini yang harus dipahami sekali. Pertanyaannya sekarang atau dibalik nanya nih, berapa kita lunas? Makanya cara memahami utangnya pemerintah itu beda dengan cara kita memahami utangnya kita. Ya, kalau utangnya pemerintah itu adalah sekali lagi banyak konteks yang harus kita pahami. Konteks keadilan yang saya ceritakan tadi. Ya, berarti kan pemerintah itu kan menghadapi kondisi, ya, mereka harus melakukan banyak hal, sementara kemampuan mereka terbatas. Mereka berhutang bukan seperti kita berhutang. Ya. Tadi yang saya sampaikan tadi, ada konsep keadilan tadi. Kan memang beda caranya, beda pemahamannya. Nah ini, makanya dibalik, kenapa harus lunas? Oke. Ya, enggak harus lunas. Tapi ini konteksnya pemerintah Pak ya. Oh, Jangan konteksnya nanti takutnya pemerintah, diikuti jangan sama kita. yang pinjol-pinjol itu Nah, berapa jadi harus kalau- lunas katanya gitu. kalau Kata utangnya- Pak Peter jangan lunas ya apa gitu. Iya, Wah, kacau. karena ya misalnya contoh ya, dalam konteks ini salah satu pemahaman di dalam misalnya di sektor finansial. Utang pemerintah itu dibutuhkan untuk apa? Utang pemerintah itu dibutuhkan di dalam konteks pasar keuangan ya. Utang pemerintah itu dibutuhkan dalam konteks untuk jadi rujukan, untuk menjadi benchmark. Kalau nggak ada utang pemerintah, kita nggak punya benchmark. Antar perusahaan-perusahaan di swasta, misalnya kan swasta ini kan juga menerbitkan surat utang. Kalau pemerintah tidak mengeluarkan surat utang, maka si swasta nggak punya benchmark dia. Benchmark apa? Benchmark yang namanya utang bebas risiko. Ya, kan utang ini kan ada biayanya, tanda kutip ada bunganya. Nah, bunga ini kan harus ada rujukan. Kalau saya memberikan utang kepada pemerintah atau pemerintah yang berutang,
itu kan bebas risiko. Insya Allahnya kalau pemerintah yang berutang sama kita, pemerintah kan pasti bayar. Artinya utangnya pemerintah itu, nah dalam hal ini SBN misalnya. SBN itu disebut sebagai instrumen utang bebas risiko. Oh, kenapa Pak? Kita nyebutnya karena pasti bayar pemerintah. Nah, kalau misalnya surat utangnya pemerintah itu yang bebas risiko, yang pasti bayar itu bunganya 6%. Nah, kalau Mas Piko mau utang, masa mintanya 6%? Risikonya kan ada. Risikonya kan ada gede. Risiko Mas Piko nggak bayar kan ada. Artinya Mas Piko bunganya pasti di atas 6%. Nah, dalam konteks ini aja, keberadaan dari surat utang pemerintah itu sudah Buat patokan buat gitu patokan ya. tadi. Inilah yang disebut, ada istilahnya, even negara yang mengalami surplus keuangan, yang artinya penerimaan negara itu lebih besar daripada belanjanya, itu mereka masih tetap melakukan utang dalam konteks untuk mendorong pasar keuangannya untuk memiliki rujukan tadi. Ya. Nah, itu yang pertama. Dan berapa banyak sih negara yang istilahnya surplus yang belanjanya lebih kecil daripada penerimaannya? Kan nggak banyak. Ya, itu. Sementara kita kan masuk dalam kategori yang sebenarnya defisit terus. Iya. Kebutuhan kita jauh lebih besar daripada penerimaan kita. Mau tidak mau kita tetap harus berhutang. Nah, makanya saya bilang, nah, kenapa harus lunas? Iya. Ya. Ingat ya, Itu buat dia. pemerintah ya, bukan buat orang ya kalau ngutang. Itu dia pertanyaan dari Joker Entif, kapan kira-kira hutang negara bisa lunas dan bagaimana caranya? Kenapa harus lunas? Gitu. Yang penting pas temponya dibayar gitu, supaya menjaga nama baik. Kalau mau utang lagi gitu. Ada lagi masih Pak, banyak ya yang penasaran tentang utang-utang ini. Jangan para klien pinjol semua. Ini kan konteksnya pemerintah. Kalau ini dari Yudis Jarwo, wah kayak kru kita. Kayak dibocorin lagi. Kalau Pak Prabowo pernah hutang teman kuliahnya di UK, apa termasuk hutang negara? Iya. Maafin Jarwo Pak. Itu dia bercanda nih Pak. Mau dijawab atau enggak usah Pak? Tapi ini bagus juga. Oh, bagus juga ya. Bagus juga untuk kita menjelaskan tentang konsep utang negara dan pemerintah. Ini dari tadi kan agak rancu nih, utang negara, Emang utang beda, pemerintah. Ya beda lah. Oh beda ya? Nah, dari tadi kita ngomongin ternyata beda. Ya beda. Ya, jadi yang kita sebut, makanya saya selalu menyebutkan. Pantes episode ini saya agak introvert ya. Banyak diemnya. Rancu ternyata. Jadi makanya saya selalu menyebutkan utang pemerintah kan, bukan utang negara. Ya, jadi yang ini sekalian memahami antara negara dan pemerintah. Makanya juga kan presiden itu disebut sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Ada konteksnya dia menjadi kepala negara, ada konteksnya dia menjadi kepala pemerintahan. Pemerintahan itu adalah kalau pemerintahan menteri-menteri, presiden itu kepala pemerintah, itu pemerintah. Tapi ada dan DPR itu disebutnya sebagai negara, lembaga negara. Kalau menteri ya pemerintah. Karena jadi pemerintah itu bagian dari negara ini. Ya. Misalnya DPR kita nggak menyebutnya sebagai pemerintah, tapi sebagai negara. Nah, utang demikian juga. Utang yang kita sebutkan itu adalah utang pemerintah, bukan utang negara. Yang tadi kita bahas ini utang pemerintah. Ini kita nyebutnya utang pemerintah, bukan utang negara. Kalau kita sudah menyebutnya utang negara, nanti kita utangnya BI sebagai otoritas moneter masuk juga nanti. Nah, itu kalau kan swasta masuk nggak? Utang swasta nggak masuk. Tapi kalau kita udah ngomongin utangnya negara, berarti utangnya BUMN masuk. Utangnya BI sebagai otoritas moneter masuk. Nah, padahal yang kita sebutkan hanya hutang pemerintah. Pemerintah aja ya. Ya, ini Yang utang menjalankan roda pemerintahan di suatu negara gitu ya. Ada lagi bro? Sebenarnya masih banyak, tapi setelah saya pilih-pilih banyak yang udah dibahas dan terjawab juga. Ini saya pilih satu lagi aja nih. Ada dari Wira Wardana 08. Nitip tanyain bang, hutang negara itu kalau nggak dibayar suka sering ada debt collector yang nagih nggak ya?
sama mata elang, Bro. Tapi maksud saya dari pertanyaan ini yang mau digali juga sama saya itu ini Bang. Siapa nagih ke siapa gitu. Maksudnya ini kan utang pemerintah ke luar negeri gitu. Siapa nagih ke siapa itunya. Maksudnya yang nagih bagian apa dari luar negeri, yang ditagih bagian apa dari kita gitu. Nah ini makanya saya selalu mengatakan utang pemerintah itu nggak sama dengan utangnya kita, utangnya rumah tangga, utangnya yang ditagih, dikejar-kejar sama juru tagih, nggak ada. Ya, jadi utang itu kalau saya sebutkan tadi kan dua, utang ke luar negeri atau utang ke dalam negeri. Utang ke luar negeri itu bisa utang antar negaranya, ya, atau utang kita kepada lembaga keuangan internasional, misalnya ke IMF, ke World Bank, ya, atau utang yang kemudian di luar negeri itu dengan kita menerbitkan surat utang yang dibeli oleh masyarakat global. Ya, misal kita utang menerbitkan surat utang dalam mata uang yen, ya, yen bond, ya, atau samurai bond itu sebutnya. Kemudian utang ke Amerika, utang diterbitkan dalam dolar Amerika, diterbitkan dalam bentuk euro, ya. Nah itu semuanya melalui di sana, di pasar keuangan di sana. Ya, ini ada mekanisme untuk kita melakukan pembayaran tanpa ditagih. Kita membayarnya secara tepat waktu pada mekanisme yang sudah ditetapkan. Jadi nggak ada ditagih-tagih, diketok-ketok. Yang mengetok pintunya siapa? Gitu itu loh. Kalau modelnya surat utang. Kalau pinjaman langsung gitu ke, ya, ada nggak sih pinjaman langsung gitu? Ada. Misalnya kita tadi minjem kepada, kalau dulu itu kita punya konsorsium, ya, mereka di beberapa negara yang diorganisasikan. Dulu ada CGI, ada sebelum lagi ada IGGI, ya, negara-negara yang berhimpun memberikan utang kepada kita. Tapi itu tetap melalui sebuah lembaga namanya. Ada lembaga yang mengelolanya. Jadi kita dealnya sama lembaga tersebut, ya. Dan di dalam itu sudah ada mekanisme yang bagaimana utang itu kemudian nanti harus kita bayar. Ya, jadi mirip kalau kita itu nanti otomatis itu, ya, pembayarannya. Nanti kita bayarnya ke rekening mereka dan bagaimana, ya. Auto debit lah ya, ya, kalau auto di debit rekening lah, itu, ya. ya. Nah, kita nggak deal kayak orang per orang, ya, nggak ada yang bakal ngetok-ngetok pintu rumah kita untuk nagih, enggak. Gitu. Saya kira misalkan luar negeri nagihnya ke Sri Mulyani, datang ke kantor Kementerian Keuangan, wah Bu Sri Mulyaninya pergi, gitu. Pas sudah jatuh tempo. Bu Menteri lagi pergi. Nah ini juga buat diketahui, utang-utang pemerintah ini yang ngelola, ya, yang menjadi kasirnya itu Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia. Ya. Bukan Kemenq, Pak, ya? Bukan. Jadi yang ngelola ini, yang menjadi trisuri atau menjadi kasirnya pemerintah itu Bank Indonesia. Bank Indonesia yang secara reguler itu melakukan pembayaran, apakah itu kewajiban-kewajiban pemerintah itu khususnya untuk luar negeri, itu yang melakukan adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia lah yang menata usahakan utang-utangnya pemerintah, melakukan pembayaran-pembayaran baik itu bunga dan pokoknya oleh Bank Indonesia, karena pemerintah nggak melakukan itu. Yang melakukan adalah sudah menjadi tugasnya Bank Indonesia sebagai kasirnya pemerintah. Tuh, Bro, udah 1 jam. Bro, ini nggak kerasa nih ngobrol begini, ya? Iya, itu kalau masih ada lagi nih pertanyaan? Enggak, apa nanggepin aja kalau di utang pemerintah yang ngebukuin itu Bank Indonesia. Kalau di kampung gua di Rawadenok itu yang utang panci itu yang ngebukuin Bang Jarot. Bang Jarot. Tiap hari nagih dia pakai buku gitu ya. Pakai buku catat, pakai buku gitu ya. Aduh. Ya namanya juga kita ngobrol biar paham kan. Agar biar masyarakat itu ya nggak mudah untuk terpancing, ya, untuk sumbu pendek kadang-kadang langsung menghujat, mencaci maki, ya. Padahal kalau dalam pandangan saya yang cukup paham
terkait dengan utang mengutang ini miliknya pemerintah ini. Kalau menurut saya kita nggak ada masalah dengan utangnya pemerintah. Oke. Ya, ya dari obrolan ini sih tadi kan sebelum mulai gue bilang gue kontra kan. Iya. Gitu udah ngobrol terus dikasih penjabaran atau yang bisa gue simplifikasi jadi oh iya ya bisa dilihat kayak gini juga ya gitu. Sekarang sikap gue netral aja mau utang gitu. Jadi as long as lu pakainya bener, pergunainnya bener, begitu jatuh tempo dibayar, ya udah fine aja gitu. Oke, jadi sekarang udah paham lah ya? Udah paham. Udah paham. Berarti kita bungkus nih podcast kita hari ini. Kita bungkus Pak ya, karena udah paham nih. Mudah-mudahan Pak Hamers juga udah mengerti terkait dengan proses hutang dan lain-lain begitu ya. Definisi dari hutang. Yes. 20% masih ada waktu, masih ada sisa bisa ngutang lagi gitu ya. Oke, Pak Hamers, itu dia tadi diskusi kita tentang hutang pemerintahan. Mudah-mudahan bisa benar-benar bisa dipahami begitu ya. Yes. Dan kita akan jumpa lagi di tema-tema berikutnya. Siap. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.